Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armaita Dwi Tadita dengan NIM 6101421095 akan menjawab soal UAS mata kuliah perkembangan dan belajar gerak. Yang pertama, mengapa perkembangan dan belajar gerak perlu dipelajari oleh calon guru pendidikan jasmani? Jawabannya karena dalam pendidikan jasmani, belajar gerak sangat berpengaruh terhadap aspek-aspek pengembangan gerak tubuh, penguasaan pola gerak, keterampilan olahraga, dan pengekspresian diri personal maupun interpersonal. Yang kedua ada tahapan gerak. Yang pertama ada tahapan kognitif. Pada tahap ini, seorang anak belum mengetahui apa, kapan, di mana, dan bagaimana gerak dapat dilakukan. Contohnya peran guru atau pelatih dalam memberikan instruksi kepada peserta yang ingin belajar atau mengetahui teknik juggling dalam permainan sepak bola. Yang kedua ada tahapan asosiatif. Pada tahap ini, gerak dimaknai sebagai pola gerak yang dapat dikembangkan secara baik. Contohnya, peserta yang sudah mengetahui bagaimana teknik juggling dalam permainan sepak bola, langkah selanjutnya adalah mengembangkan atau menyempurnakan gerakan melalui latihan secara rutin. Yang ketiga, faktor-faktor fungsi syaraf yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Yang pertama ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pada masa anak-anak dan adolescensi. Yang kedua ada hormon tiroid, adalah hormon yang mempengaruhi pertumbuhan fisik secara keseluruhan semenjak lahir. Yang ketiga ada hormon gonadal yang mempengaruhi pertumbuhan dan kematangan seksual khususnya pada masa adolescensi. Yang keempat, pengertian transfer positif, negatif, dan netral. Yang pertama, transfer positif adalah transfer yang saling menguntungkan. Contohnya, pengalaman dalam bermain sepak bola akan memudahkan untuk menyusun strategi tim sepak bola untuk mengalahkan lawan. Yang kedua ada transfer negatif, adalah transfer yang bersifat merugikan. Contohnya pengalaman belajar teknik forehand dalam tenis meja, sedangkan saat ini yang difokuskan adalah teknik forehand dalam permainan bulu tangkis, yang jelas tekniknya saja sudah berbeda. Yang selanjutnya ada transfer netral, adalah transfer yang tidak saling mempengaruhi. Contohnya pengalaman belajar dalam olahraga menembak tentu sangat tidak berpengaruh dalam pembelajaran teknik gaya renang. Yang kelima, pengertian pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Pertumbuhan adalah pertumbuhan pada fisik manusia yang bersifat kuantitatif. Contohnya bertambahnya tinggi badan. Yang kedua, perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan. Contohnya pada pertumbuhan ini bersifat kualitatif. Contohnya munculnya kemampuan mandiri seperti belajar makan sendiri, berdiri, dan berjalan. Yang ketiga, kematangan. Kematangan merupakan kemenangan puncak fisik dan potensi menurut psikologis yang pernah dicapai dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.